Nah, konten-konten yang mendominasi di Explore itu konten-konten seperti apa sih? Yang pertama adalah konten microblog ya. Microblog itu adalah konten multiple post yang seperti tadi dibikin sama Mbak Din ya. Mbak Din udah bikin microblog dan memang microblog itu terbukti bisa mendatangkan followers. Kenapa? Karena orang lain tuh bisa belajar banyak dari konten-konten microblognya kita. Jadi kawan-kawan bisa bahas banyak hal dari fashion industry, dari optics OOTD misalnya, tuh banyak sekali konten-konten yang kita bisa bikin seperti microblog. Dan microblog ini kan sebenarnya 10 slide ya, dan memang kita bisa misalkan ngebahas nggak harus 10 slide, bisa jadi cuma 5 slide, 7 slide. Yang paling penting itu microblognya itu multiple post, jadi sangat-sangat membantu kita banget. Nah, ngomongin soal microblog, biar kawan-kawan tuh bisa lebih paham ya, karena ya kalau ngomongin soal microblog, saya sangat senang sekali, saya sangat passionate sekali. Karena kenapa? Karena microblog itu menjangkau banyak orang banget gitu. Karena tadi aja kalau kawan-kawan lihat yang angka share dan angka save itu bisa sebanyak itu, ya karena yang saya buat adalah konten microblog gitu. Nah, untuk microblog ada 4 poin penting. Headline, preface, example, call to action. Kita bahas satu-satu. Untuk headline, sebisa mungkin kawan-kawan yang sederhana aja gitu, nggak usah yang terlalu ribet. Nah, misalkan kalau kawan liatin postingan sosial kreatif, kelas online kagak ada hasil, percuma. Jadi kayak orang lain tuh bisa langsung, oh iya kelas online kayak gitu ya. Jadi membangun rasa penasaran, karena memang kan tugas headline seperti itu. Nggak usah yang terlalu panjang, nggak usah yang terlalu ribet. Bahasanya sesederhana mungkin, orang awam pun tetap bisa paham dengan kontennya kita. Kedua, yaitu soal preface. Nah, preface ini kan headline udah ngebahas judul nih. Judul yang kita pengen bahas di dalam microblognya kita. Sesimpel mungkin, sesederhana mungkin gitu. Setelah itu baru mulai untuk ngebahas preface. Preface itu adalah storytelling tentang headline-nya kita. Apa sih yang kita pengen bahas di dalam headline-nya kita? Preface-nya ngomongin soal apa aja sih? Dan dari situ kita bisa mulai untuk share tentang pengalaman kita kah, tentang pengalaman orang lain kah, atau tentang storytelling yang memang bisa ngebantu kita selama ini. Setelah itu ngasih mereka contoh, mungkin di slide ke-5 atau slide ke-6, dan jangan lupa untuk ditutup dengan call to action. Nah, call to action-nya di sini, di slide terakhir, kawan-kawan bisa membuat sebuah slide yang sifatnya sebagai closing. Bisa tutup dengan sebuah kutipan, bisa tutup dengan minta untuk di-follow, bisa juga ditutup dengan minta untuk di-save atau share postingannya kita. Itu akan menjadi call to action-nya. Kenapa kita harus mulai menulis call to action? Karena kita sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang creative planner, kita yang menentukan apakah orang lain tersebut bakalan melakukan apa gitu. Karena orang membaca konten kita, ya mereka cuma sekedar baca-baca aja gitu. Yang membuat mereka mau melakukan sesuatu karena kita menyarankan mereka untuk melakukan sesuatu. Dan yang kita sarankan itu sebisa mungkin kita put di last gitu, di slide terakhir sebagai call to action-nya kita. So that's about microblog. Nah, selanjutnya IGTV. IGTV ini adalah salah satu platform dari Instagram yang kayaknya baru setahun apa 2 tahun ya. Intinya sekarang IGTV itu udah kayak YouTube gitu. Beberapa content creator itu udah bisa dapat penghasilan dari IGTV. Jadi kayak udah dimunculin iklan lah, dan itu asik banget sih, dan itu bisa ngebantu kawan-kawan semua. Nah, biasanya kan kita harus posting video ya. Nah, antara posting videonya aja atau posting video dengan menggunakan platform IGTV, saran aku mending pakai platform IGTV. Karena berulang kali aku coba untuk membedakan dan membandingkan, jangkauan IGTV itu bisa lebih banyak daripada jangkauan video talk saja. Dan memang kalau memang kawan-kawan misalkan pengen jangkauannya lebih luas, sebisa mungkin kawan-kawan coba untuk buat videonya diposting bukan di video talk saja, tapi juga di platform IGTV, karena jangkauannya akan semakin diperluas gitu. Rule number 3 soal engagement, tadi juga aku udah bahas. Intinya adalah semakin banyak engagement dalam postingannya kita, semakin dinaikin postingannya kita. Karena kan Instagram nggak tahu gitu, kayak, ini postingan yang bagus yang mana sih?
Mereka cuma tahu ini engagementnya bagus. Jadi di 1 jam pertama kalau ada yang komen, sebisa mungkin kawan-kawan tuh mulai untuk respon biar ada komunikasi di dalam postingannya kita. Nah selanjutnya itu soal hashtag. Dulu zaman-zaman awal Instagram saya selalu bilang, waduh yang pakai hashtag alay banget sih gitu kan. Karena kan zaman-zaman 2014 2013 itu dulu orang pakai hashtag ya hanya untuk menjangkau banyak orang lah, istilahnya tuh alay banget. Nah tapi per hari ini hashtag itu sebagai SEO di Instagram, artinya ya orang lain mencari sesuatu ya dari hashtag gitu. Yang menjadi pertanyaan, Kak Far, gimana caranya biar aku bisa memanfaatkan hashtag dengan baik gitu. Nah untuk bisa memanfaatkan hashtag dengan baik, ada 3 step yang aku selalu lakukan. Pertama adalah riset hashtag kompetitor. Daripada kita ribet untuk riset hashtagnya sendiri, mending kita mulai untuk cari kompetitor-kompetitor kita yang memang hashtagnya bagus, kita mulai untuk list. Yang aku lakukan dulu ya di awal-awal, ya saya list beberapa akun yang memang bagus, yang memang sesuai dengan niche saya. Misalkan kawan-kawan niche-nya itu lebih ke fashion, ya udah list hashtag-hashtag tersebut ya. List misalkan ada 20 sampai dengan 40 hashtag. 40 hashtag itu kita mulai bandingkan menjadi atau bagi menjadi 3 grup. Grup A, grup B, dan juga grup C. Nah, di antara grup A, B, C ini, kawan-kawan coba bandingkan dibagi menjadi 3 kelompok. Hari ini, kawan-kawan posting dan hashtagnya di grup A. Besoknya kita posting untuk hashtag di grup B. Besoknya lagi kita posting untuk di bagian grup C. Nah, kawan-kawan ambil datanya gitu. Hari ini, responnya sekian. Besok untuk grup B responnya sekian gitu. Kawan-kawan coba untuk bandingkan di antara ketiga kelompok ini, yang mana engagementnya bagus, yang mana likes-nya bagus, itulah yang akan menjadi hashtagnya kita. Karena di dunia sosial media kita nggak bisa berandai-andai bilang kayaknya postingan ini bekerja deh, kayaknya postingan ini bakalan bagus deh untuk postingannya saya gitu. The only way, satu-satunya cara untuk tahu apakah itu bekerja atau enggak, ya kita harus mulai untuk membandingkan dengan sebuah data. Karena data itu ya kita bisa lihat langsung kan, dengan pakai hashtag tersebut, kita bisa tahu dan paham, oh ternyata ini bekerja. Oh ternyata ini nggak terlalu bekerja gitu. Nah mungkin kawan-kawan mulai tanya lagi bahwa, apa sih yang menjadi kriteria dalam pembagian kelompok? Ada 3 jenis hashtag ini kawan-kawan wajib untuk catat. Ada yang namanya high traffic hashtag, ada yang namanya medium traffic hashtag, yang ketiga ada yang namanya low traffic hashtag. Setiap kelompok wajib punya 3 jenis hashtag ini. High traffic itu adalah hashtag yang memang udah digunakan oleh ratusan ribu orang di luar sana. Medium traffic hashtag adalah hashtag yang digunakan oleh puluhan ribu, jadi angka 20k, 50 ribu orang menggunakan hashtag tersebut. Low traffic hashtag itu lebih ke yang angkanya masih kecil gitu, ratusan lah. Kawan-kawan mungkin nanya, apakah saya harus riset satu persatu? Jawaban saya, yes. Kita sebagai seorang traffic planner ya wajib banget lah untuk mulai riset satu persatu. Karena kenapa? Dengan begitu kita bisa memaksimalkan hashtag dengan lebih baik. Kenapa? Karena hashtag ini yang akan salah satu faktor penentu postingan kita akan masuk explore atau enggak. Salah satu penentu untuk postingan kita itu jangkauannya diperluas atau enggak. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan hashtag ini gitu. Nah selanjutnya rule number 5 yaitu Instagram Buddies. Ini penting banget karena ya kita sebagai akun pemula kayak tadi ada yang udah mulai posting terus yang respon dikit banget gitu kan. Nah makanya penting banget kita sebagai ada suara aku mute dulu ya. Oh, maaf, Mas Rio mungkin bisa nih-mute suaranya. Oke. So, Instagram Buddies ini ngebantu kita untuk saling komen. Karena tadi ada yang posting, terus yang respon dikit banget. Nah, kita bisa mengantisipasi atau meminimalisir gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara membangun grup komunitas. Nah, kawan-kawan, Instagram Buddies ini tujuannya untuk membuat sebuah grup yang saling support. Misalkan Mbak Vina posting nih, terus link postingan Mbak Vina itu diupdate di dalam grup WhatsApp di Instagram Buddies, dan di situ
Mbak Vina bilang, guys boleh minta tolong untuk komen ya. Nah, orang-orang yang dalam di grup itu wajib untuk komen, dan komennya jangan hanya bilang, wah cantik ya sis, wah bagus ya bajunya. Harus benar-benar real gitu komennya. Misalkan Mbak Vina posting tentang thrift ya, baju-baju yang memang second dan berkualitas, ya kita bahas soal baju itu gitu. Biar conversationnya, komunikasi di dalam komentar tersebut itu saling terhubung gitu, saling melengkapi gitu antara postingan dan komentar. Dengan cara seperti itu, konten kita bakalan selalu dinaikkan sama Instagram. Semakin banyak komen di 1 jam pertama, itu bakalan sangat membantu postingannya kita gitu. Rule number 6, prime time untuk posting. Nah, jam posting ini juga berpengaruh karena kenapa? Pada saat kita posting dan followers kita nggak aktif jam segitu, ya yang lihat juga dikit gitu. Karena yang menentukan kan di 1 jam pertama, gimana caranya biar kita posting tuh di jam-jam yang memang bagus gitu, di jam-jam yang memang followers kita tuh banyak yang aktif. Nah, gimana caranya biar kita bisa tahu dan bisa paham bahwa postingan kita itu benar-benar, atau jam postingnya kita tuh benar-benar jam yang terbaik? Ya, pertama kawan-kawan bisa buka insight di insight Instagramnya. Di situ banyak banget informasi. Setelah kebanyakan tuh followers kita itu aktifnya jam berapa. Di situ biasanya ada yang jam 6, ada jam 4 sore. Untuk kita bisa tahu apakah bagus atau enggak, ya mulai di testing lagi. Hari ini posting jam 7, besoknya posting jam 4 sore. Nah, mulai bandingkan di antara 2 jam posting ini, yang mana resultnya lebih bagus, baru kawan-kawan mulai untuk ambil itu sebagai jam postingan kawan-kawan semua. Yang memang, yang mana mendatangkan lebih banyak engagement gitu. Rule number 7, science behind explore. Gimana caranya biar postingan kita itu bisa masuk explore ya? Karena kan pada saat postingan kita masuk di explore, disitulah keajaiban mulai terjadi. Disitulah banyak sekali hal-hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Karena ya pertama menjangkau lebih banyak orang, kedua konten kita memang terbukti berkualitas karena memang masuk explore itu tidak mudah gitu. Pertanyaannya adalah, gimana caranya biar postingan kita bisa menjangkau lebih banyak orang? Pertama, kawan-kawan harus paham, di 30 menit sampai 1 jam pertama setelah kita posting, sebenarnya postingan kita itu udah masuk di explore. Tapi explore-nya adalah explore circle-nya kita. Makanya pernah mungkin kawan-kawan di 1 jam pertama, kawan-kawan buka Instagram, terus lihat insight-nya, di bagian insight itu kelihatan angka orang yang like postingannya kita, itu ada berapa orang di bagian explore. Nah, di bagian explore itu, tiba-tiba 1 jam kemudian bisa hilang karena ya Instagram postingan kita itu diturunin lagi. Meaning bahwa di 1 jam pertama, pada saat kita misalkan udah mulai posting, dan postingan tersebut itu masuk di dalam explore circle-nya kita. Nggak semua explore, tapi orang circle-nya kita, artinya orang yang follow aku dan juga orang yang follow followers-nya aku, itu adalah circle-nya kita. Pada saat responnya bagus, itu mulai dinaikin lagi, reach-nya semakin dinaikin lagi, semakin diperluas lagi. Intinya adalah explore itu masuknya pada saat engagement-nya kita bagus, visualnya bagus, dan semakin banyak yang klik postingannya kita di explore, postingan kita akan selalu berlama-lama di explore. Dan memang ada tahapannya, dari circle kita ke circle-circle-nya kita, baru mulai untuk benar-benar masuk di bagian explore gitu. Intinya tuh explore gimana caranya, ya pakai hashtag, mulai untuk posting setiap hari, visualnya bagus, dan ada engagement di awal-awal setelah kita mulai untuk melakukan yang namanya postingan. Rule number 8, wajib banget untuk kawan-kawan semua untuk daily post, posting setiap hari. Pertama, karena jangkauannya semakin luas, ini juga bakalan melatih kreativitas, aktif user akan selalu dinaikkan karena memang pada saat kita posting setiap hari, data yang masuk di Instagram adalah kita sebagai content creator yang selalu posting setiap hari, dan itu bakalan ngebantu banget untuk kita untuk dinaikkan Instagramnya. Ini 70-30, aku highlight lagi, intinya di dalam bisnis kita, di dalam online shopnya kita, atau personal branding, selalu maksimalkan konsep 70-30. 70% tentang produk kita, 70% tentang bisnis kita, tentang diri kita, tentang personal brand kita.
30% itu tentang konten edukasi, tentang gimana caranya kita bisa menjangkau lebih banyak orang dengan konten-konten yang bernilai, konten-konten yang sifatnya seperti yang dibikin Mbak Din tadi, itu adalah konten yang mendatangkan orang lain ke dalam akunnya kita. Karena kenapa? Karena konten-konten sifatnya edukasi, konten bernilai, ya orang lain mau follow, orang lain tuh mau share. Kalau konten jualan, nggak ada tuh orang yang tiba-tiba, wah ini konten jualan, kayaknya aku pengen share deh. Nggak mungkin gitu. Orang lain bakalan share pada saat konten kita itu bermanfaat buat mereka. Dan itulah salah satu alasan kenapa sosial kreatif dan akunku pribadi, kita nggak pernah iklan, tapi omset kita tetap stabil, ya karena content creation yang kita coba untuk bangun gitu. Dan itu bakalan sangat membantu sekali. Rule number 9, kawan-kawan sebisa mungkin untuk melakukan Instagram Live ya. Instagram Live pribadi, walaupun mungkin kawan-kawan ada yang bilang bahwa waduh Instagram Live-nya mungkin yang lihat hanya sedikit gitu, sayang kalau misalkan aku live terus hanya sedikit yang lihat. Nggak apa-apa gitu, karena semakin sering kita live, misalkan sekali seminggu dan konsisten, itu bakal ngebantu reaching-nya kita. Kenapa IG Live itu penting? Karena IG Live itu pertama orang lain bisa lihat kita secara real, oh ternyata sosial kreatif timnya seperti ini ya. Oh ternyata mereka ramah ya. Oh ternyata mereka pengen ngebantu kita ya. Karena IG Live itu bisa membangun selain relasi, bisa membangun connection gitu antara kita dan followersnya kita. Dan dari situ ada chemistry yang bisa kebangun karena ya pada saat live dan juga postingan itu kan beda jauh gitu. Intinya selain Instagram Stories, Instagram Live juga bisa ngebantu kita untuk bisa saling punya relationship dengan followersnya kita. Itu dia soal Instagram organik. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke TikTok? Oke, silakan Mbak Tasya. Di-unmute aja. Hai. Oh, yang tadi hashtag itu Mas, yang ada tingkatannya. Okay. Contohnya itu yang high, yang medium. Tadi kan ada 3 nih. Ya, ada yang high, ada yang medium, ada yang low. Nah, yang kayak high itu yang kayak gimana? Yang high itu misalnya kayak gini, Mbak Tasya mulai searching hashtag fashion. Fashion itu menurut Mbak Tasya ada berapa orang yang pakai hashtag tersebut? Oh, berarti tetap harus yang relate ya maksudnya. Kan ada juga tuh banyak akun-akun yang dia pakai hashtag itu nggak relate, tapi kayak ya bisa buat datangin like gitu loh. Oh, oke. Kayak misalnya like for like atau apa gitu kan ada juga kan. Hashtag jomblo kayak gitu-gitu ya, itu mendatangkan ya, banyak orang. Iya, relate tapi sebenarnya bisa datangin banyak like juga gitu. Apakah itu penting atau enggak? Penting nggak penting, aku nggak bisa jawab. Tapi apakah bekerja atau enggak, itu nggak bekerja sama sekali. Karena kan sama aja kita membohongi orang pada saat kita tentang fashion, terus kita kasih hashtag tentang odading misalkan yang lagi viral kemarin kan, terus orang datang ke postingannya kita, ini bukan odading gitu, ujung-ujungnya juga datang traffic iya, yang trafficnya stay enggak gitu. Jadi kalau aku pribadi mending yang relate aja. Soal high traffic, medium traffic, low traffic itu angkanya gitu, misalkan fashion kan udah banyak banget yang pakai kan, otomatis dia masuknya di high traffic karena udah jutaan orang pakai hashtag tersebut. 3 kombinasi hashtag ini harus selalu ada, karena kenapa? Kita nggak pernah tahu hashtag mana yang mendatangkan orang traffic ke dalam postingannya kita gitu. Itu sih Mbak. So yang paling penting harus tetap relate dengan postingannya kita, dan walaupun angkanya sedikit tapi orang yang datang itu berkualitas, itu lebih penting daripada kebanyakan terus nggak sesuai target market, ujung-ujungnya juga nggak akan nge-follow gitu sih. Ya, oke. Oke, selama ini pakai like for like ya? Enggak sih, enggak. Oh ya, just discussion kan ya. Ada yang pada pakai yang hashtag yang lagi viral apa dia masukin, padahal nggak relate sama produknya dia kan, banyak tuh yang kayak gitu. Betul. Sebenarnya bisa aja sih bikin misalkan odading ya, fashion ke odading, tapi kontennya kita memang ngebahas odading, nggak apa-apa. Kontennya ya. Betul. Misalkan di sosial kreatif kemarin bahas KKI. Bahas KKI.